Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan pemetaan terhadap konflik antar budaya. Di sini kami akan menjelaskan konflik mana saja yang dianggap ringan dan bisa ditoleransi, serta bisa kita terima, dan mana konflik yang ekstrim dan tidak bisa kita terima atau kondisi di mana kita harus kekeh gitu. Yang pertama adalah contoh dari konflik yang ringan akan dijelaskan oleh Najwa. Oke, saya akan menjelaskan contoh konflik antar budaya yang ringan. Di sini saya akan memberi contoh konflik tentang waktu. Di beberapa budaya, contohnya budaya Barat Amerika, waktu dianggap sebagai hal yang sangat penting dan harus dihormati. Namun, di budaya Amerika Latin, waktu dianggap sebagai hal yang fleksibel. Contohnya, jika seorang dari budaya yang menghargai waktu datang terlambat ke pertemuan, maka orang dari budaya lain mungkin akan merasa itu tidak sopan. 3. Jadi saya akan memberikan contoh konflik antar budaya yang ekstrim. Nah, masih dalam cakupan di Indonesia, yaitu di beberapa daerah pedalaman Kalimantan dan Papua, yang mengharuskan seseorang untuk meminum darah dari seekor ayam maupun babi. Nah, contoh kasusnya ini ada seorang guru muslim yang dikirim ke pedalaman Kalimantan untuk mengajarkan Islam kepada penduduk tersebut. Nah, gurunya ini disambut dengan kepala suku dengan ritual meminum darah babi. Nah, gurunya ini kekeh nggak mau minum dan warganya itu kecewa. 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh dari kapan sih kita harus menerima budaya orang lain. Nah, contohnya itu ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang diajak rekan-rekannya untuk mengikuti tradisi Hanami. Nah, tradisi ini itu merupakan piknik sambil minum teh di bawah bunga sakura. Nah, dalam budaya Jepang, tradisi ini sekedar perayaan musim semi, bukan tidak ada gitu unsur dari keagamaan. Nah, sikap kita itu sebaiknya ikut dan menghormati tradisi itu walaupun bukan tradisi kita. Oke, jadi contoh yang diberikan oleh Fitri tadi itu adalah salah satu contoh kondisi di mana kita boleh menerima atau menyesuaikan diri dengan budaya orang lain. Patokannya adalah selama tidak bertentangan dengan nilai agama dan itu tidak merendahkan martabat kita, maka hal-hal tersebut diperbolehkan saja kita mengikuti tradisi mereka demi bisa memperkuat hubungan sosial dan memperluas wawasan budaya kita. Jadi kalau hanya sekedar budaya yang tadi disebutkan Fitri seperti minum teh di bawah bunga sakura itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh kita menerimanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid kondisi di mana kita harus kekeh dengan budaya kita. 3. Oke, baik. Kapan sih kita harus kekeh terhadap kebudayaan dari kita sendiri gitu? Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Andre, bahwasannya ada seorang guru yang diharuskan meminum darah babi gitu di Kalimantan ataupun di Papua. Nah, kapan sih kita harus kekeh? Kalau misalnya kebudayaan itu mengganggu tentang agama kita, kan kita sudah tahu ya bahwasannya darah babi itu haram. Nah, maka dari itu kita tidak harus mengikuti kebudayaan setempat gitu, kebudayaan yang dimana daerahnya itu kita kunjungi. Nah, dari itu kapan sih kita harus kekeh? Intinya jika suatu budaya itu bertolak belakang oleh agama kita, maka kita harus tetap kekeh terhadap kebudayaan yang kita pegang. Artinya jika kebudayaan itu kayak semacam tadi meminum darah babi, maka kita harus tetap kekeh bahwasannya kita tidak akan melakukan hal yang demikian. Ya, jadi kesimpulannya jika suatu tindakan itu melanggar ajaran agama, terus juga melanggar norma dasar dan juga merendahkan martabat diri kita, maka kondisi tersebut harus kita tolak. Harus kita tolak dengan secara baik. Ibarat kata kita harus kekeh dengan budaya kita, dengan identitas yang selama ini kita pegang. Karena kalau sudah menyangkut ranah syariat dan melanggar norma-norma agama, maka itu bukan lagi dari bentuk toleransi, melainkan kita jadinya tidak memiliki pegangan hidup seperti itu. Terima kasih.